Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan. Wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu 'ala Muhammadin mab'usi bi khairil milali wal adyan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa sallim 'ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairil anami wal wara wa khairu man wudi'a tsara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bil ghummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wal a'yadu billahi amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwatil kiram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengulang apa melanjutkan. Kemarin soalnya belum membahas sedikit pun tema yang kita bahas ya. Berarti maksudnya apa nih? Mengulang ya? Mulai. Memulai ya. Memulai yang telah tertunda ya. Karena minggu kemarin kita fokus membahas fikihnya. Sekarang kita akan membahas fokus masalah adab dan akhlaknya. Qala al-muallif rahimahullah taala wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwal judi wal bukhli wal jubni wal jar'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal 'iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairuha fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Wa kadzalika di sini katakan oleh musannif rahimahullah taala mengatakan setelah berbicara masalah ilmu fikih, beliau mengatakan akan menjelaskan permasalahan-permasalahan akhlak yang dimana akhlak di sini merupakan sifat di dalam hati kita. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwal jud. Begitu juga dengan akhlak-akhlak yang lain yang belum disebutkan di kajian-kajian kita sebelumnya. Seperti al-jud. Apa jud? Dermawan. Wal bukhli, kebalikannya, antonimnya. Pelit. Wal jubni, apa jubni? Lawannya berani. Apa lawannya berani? Penakut ya, atau pengecut. Wal jubni, wal jar'ati. Ini baru kebalikan juben. Ya, berani. Wat takabbur dan sombong, wat tawaddu. Tawaddu wal iffah, menjaga kehormatan, wal israf. Apa israf? Sering kita mendengar israf. Berlebihan. Wat taqtir. Apa taktir? Taktir itu mempersempit rezeki. Males. Jadi rezekinya pengen banyak tapi males. Siapa namanya tuh? Namanya taktir. Mempersempit masalah rezeki. Jadi pengen rezeki pengen banyak tapi dia malas bekerja. Nah, sifat-sifat ini, semua jenis sifat ini merupakan sifat yang ada di dalam hati kita. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun. Beliau membahas sifat-sifat akhlak-akhlak yang ada dalam hati kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Pertama, kibro. Apa kibro? Sombong, takabur. Tahu sombong? Apa sombong? Kira-kira apa sombong? Kita tahulah sombong, apa sering mendengar sombong dan mungkin sering juga mendapati orang-orang sombong, ya enggak? Ada nggak kita orang sombong? Kira-kira. Nah, tapi apa sih pengertian dari sombong itu? Merasa lebih baik. Itu sombong apa pede? Berbangga diri. Sombong ya. Ada yang mengatakan berbangga diri, ada yang mengatakan meninggikan diri sendiri. Tapi pengertian yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtin nas. Ini mana kibr, mana sombong. Al-kibru
batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Kita tahu itu benar, tapi kita tidak menerima. Nah, ini termasuk sombong. Sebagaimana seperti siapa? Orang-orang Quraisy. Orang Quraisy tahu bahwa Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau di Mekah. Mereka tahu Nabi itu orang yang mulia, orang yang tidak pernah bohong dari semenjak lahir sampai diutus sebagai Nabi, tidak pernah bohong. Tahu mereka. Tetapi masih menolaknya. Mereka tahu apa yang dibawakan oleh Nabi, Al-Quran itu bukan perkataan Nabi, melainkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab di suku Quraisy? Karena suku Quraisy ini adalah suku yang bahasa Arabnya paling fasih, paling fushah. Dan suku Quraisy berbangga diri dengan bahasanya. Dan terkenal juga dengan syair-syairnya. Padahal mah suku Quraisy itu kebanyakannya ummi. Apa ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tetapi kebanyakan suku Quraisy bisa buat syair-syair. Mungkin nggak zaman sekarang orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa bikin syair. Nggak mungkin. Cerdasnya orang Quraisy. Pernah mendengar syair Sautul Bulbuli? Ya. Sautul Bulbuli. Ada yang hafal nggak? Saya sendiri nggak hafal. Belibet, syairnya belibet. Ya. Itu kebiasaan orang Quraisy. Ketika ada masalah apapun, atau bahasa kita gabut lah, nggak ada kerjaan, boring, itu pergi kemana untuk mencari inspirasi. Ya. Kalau zaman sekarang ada semedi, cari inspirasi semedi di gua atau di hutan. Ya. Kalau orang-orang Quraisy dulu itu cari inspirasi misal di lembah. Salah satu riwayat ini ya, orang Quraisy karena nggak ada kerjaan, boring, gabut, pergi ke lembah melihat ada burung yang menclok-menclok. Gitu. Lahirlah syair Sautul Bulbuli. Nah, ini salah satu kecerdasan orang Quraisy dan kefasihan bahasanya. Oleh karena itu, Al-Quran salah satu mukjizatnya adalah bahasa Arab yang paling fasih, yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Jangankan kita non-Arab, orang Arabnya aja itu nggak bisa meniru bahasa Al-Quran. Bukankah kita udah belajar nahu? Udah tahu nahu sorof, udah tahu mubtada khobar, fi'il fa'il, segala macam. Masa sih nggak bisa bikin kayak Al-Quran? Nggak mungkin, mustahil. Kan itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, fa'tu bisuarin, gimana di surah Al-Baqarah? Gimana? Fa'tu bisuar mimislihi. Di halaman ke 1, 2, 3, 4, di halaman 4. Bagian kiri, paling bawah. Mesti hafalnya. Tapi akhirnya lupa. Dalam Al-Quran ya, salah satu di surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, halaman 4 bagian kiri paling bawah. Ya, silakan lihat di situ. Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar di ayat ini saja, di ayat lain Allah Subhanahu menantang kita, menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan bahasa yang seperti Al-Qur'an. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ini bahasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu lain-lainnya itu berasal dari mana? Dari Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin kita akan mendatangkan perkataan yang seperti Al-Quran. Karena ilmu bahasa Arabnya sendiri itu berdasarkan Al-Quran. Walaupun sebelum datang Al-Quran sudah ada syair-syair orang Arab. Cuma bedanya, di zaman orang-orang Arab, syair-syairnya belum ada patokan-patokan tersendiri.
Jadi patokan itu dari dia sendiri. Kalau kita kan ada AB, AB, AA semua, namanya kawafil kalau dalam bahasa Arab. Nah ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Baik. Al-kibru kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Begitu juga ketika Nabi sampai ke Madinah, sama posisinya. Di Madinah ada siapa? Ada orang-orang Yahudi, Banu Quraidah, terus Banu Nadir. Ada 3 suku Quraisy di Madinah. Kenapa mereka ada di Madinah? Karena mereka tahu bahwa Nabi terakhir yang akan diutus itu ada di kota Yasrib, sudah ada dalam kitab mereka. Nah, mereka menginginkan Nabi terakhir ini harus berasal dari Bani Israel. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi mengutus utusannya untuk tinggal di Yasrib, untuk tinggal di Madinah. Ternyata qadarullah, Nabi yang diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari suku Quraisy yang hijrah ke Madinah. Mereka tahu, karena udah ada tandanya, tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW udah ketahuan, udah keciri oleh orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena kesombongannya. Tahu itu benar. Maka kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Selain mereka tidak mempercayai dengan kebenaran, menolak kebenaran, mereka juga merendahkan manusia. Ini kibr. 2 syarat. Pertama, dia menolak kebenaran, kemudian dia apa tadi? Merendahkan manusia. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa al-kibru isti'dhamul insani li nafsihi wastihanatu bin nas. Kesombongan itu adalah isti'dhamul insan li nafsihi, mengagungkan dirinya sendiri dengan kebaikannya, dengan keutamaannya, dengan hartanya, dengan pangkatnya, bangga-banggain. Wastihanatu bin nas, dan merendahkan orang lain. Sudah mah berbangga diri, kemudian merendahkan orang lain, ini namanya kesombongan. Ustaz, kalau misalkan cuma berbangga diri tapi nggak merendahkan orang lain, masuk sombong apa nggak sombong? Kira-kira sombong apa nggak sombong? Jadi dia cuma berbangga diri saja tapi nggak sampai merendahkan orang lain, itu masuk sombong apa nggak sombong? Hah? Ujub boleh, bisa ya. Atau kita namakan setengah sombong. Kan 2 syaratnya ya. Dia berbangga diri dan juga merendahkan orang lain. Tetapi ini tetap dinamakan sombong. Kenapa? Orang yang berbangga diri pasti merendahkan orang lain. Enggak ada orang yang berbangga diri dia enggak ngerendahin orang lain. Ya enggak? Ada orang yang berbangga diri tapi enggak ngerendahin orang lain. Ada enggak kira-kira? Kalau dengan prestasi, misalkan anaknya berprestasi, ya, misalkan juara 1, ya, lomba manjat pinang misalkan, ayahnya bangga, ini masuk sombong enggak? Enggak, karena bangga di sini bukan bangga kiber, tapi bangga sebagaimana rasa hormat dia kepada anak, rasa syukur dia kepada anak yang telah menjadi juara. Tetapi kalau misalkan dia sampai merendahkan, oh lihat anak saya bisa menang lomba makan kapas misalkan, ya, yang lainnya nggak ada apa-apanya, ini baru masuk sombong. Ya. Tapi mungkin bisa kita namakan juga dengan ujub, ya, sebagaimana Pak Dokter tadi bilang ya. Kalau cuma bangga sendiri tapi nggak sampai merendahkan orang lain. Cuma yang kita tahu orang sombong, orang yang berbangga diri tidak mungkin tidak merendahkan orang lain. Pasti ada sedikit rasa merendahkan orang lain ketika dia bangga dengan pangkatnya, bangga dengan hartanya, bangga dengan amalannya. Ya. Baik. Nah, efek dari kesombongan ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sudah mentahdir kita. Jadi sebenarnya tahdir itu bagusnya dalam hal-hal seperti ini nih. Bukan mentahdir orang. Ya. Jadi Allah dan Rasul sudah mentahdir kita. Apa yang ditahdir? Rasa sombong. Dengan apa? Dengan 2 hal. Balasan
untuk orang-orang sombong. Udah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sombong itu akan menerima dua balasan. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Balasan di dunia yang dikatakan oleh para ulama bahwa pertama, orang sombong itu akan diberikan balasan ad-dhalalu wa adamul hidayah. Orang sombong akan diberikan balasan di dunianya dengan dolal. Apa dolal? Kesesatan. Sesat dia. Orang sombong udah pasti sesat. Mau sepinter apapun, sehafal Quran apapun, selama dia sombong dia akan sesat. Dan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, enggak akan. Kan udah sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq." Allah udah berjanji, Allah akan memalingkan ayat-ayatku. Allah akan memalingkan peringatan-peringatanku kepada orang-orang yang sombong di dunia tanpa hak. Bighairil haq. Ini sombongnya enggak dibenarkan. Terus memang ada sombong yang dibenarkan? Ada nggak kira-kira sombong yang dibenarkan? Kalau di dalam hadis nggak ada. Tapi di dalam qaul ulama ada sombong yang dibenarkan. Al-kibru lil mutakabbirina as-shadaqah. Ya. Tapi ini bukan hadis. Perkataan ulama. Al-kibru lil mutakabbirina atau at-takabburu lil mutakabbirina shadaqah. Kita sombong dengan orang yang sombong itu sedekah. Kalau misalnya ada orang sombong depan kita sombongin lagi. Itu justru sedekah. Tetapi ini bukan hadis. Bukan hadis. Boleh dipraktekkan. Kembali kepada keadaan. Karena kalau kita melihat Nabi SAW, Nabi tidak pernah membalas kesombongan dengan kesombongan. Ya. Baik ketika Nabi di Mekah, ataupun ketika di Madinah. Nabi itu ketika disombongin oleh orang-orang Quraisy justru sabar. Sabar. Menerima. Tetap berdakwah. Begitu juga di Madinah. Tapi mungkin memang ada beberapa permasalahan mungkin kita perlu sombong kepada orang-orang yang sombong. Nah ini ya. Pertama, balasan pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang sombong adalah ad-dhalal, kesesatan. Kalau mungkin misalkan ya, kita masih sulit sholat, sulit untuk ibadah, sulit untuk berpuasa, sulit untuk sedekah, mungkin masih ada rasa sombong di dalam diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesesatan kepada diri kita sendiri. Enggak diterima. Sulit untuk ibadah. Karena Allah sudah cap itu. Allah akan palingkan ayat-ayatnya dari orang-orang yang sombong. Dan yang kedua, balasan yang kedua di dunianya, zawalun ni'am wa taqabulul masaib. Kedua, balasan kedua di dunia untuk orang-orang sombong adalah zawalun ni'am. Kenikmatannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taqallubul masaib. Allah akan berikan ujian terus-menerus. Orang yang sombong, misalkan karena dia punya harta banyak, sombong dengan hartanya, saya punya harta banyak nih. Mau bikin ini, bisa. Beli ini, bisa. Mau ini, bisa. Tapi ketika dia udah gak ada harta, akankah ada yang menolong? Gak ada. Karena dulu orang yang menolongnya itu karena hartanya, bukan karena dianya. Oleh karena itu, daripada memamerkan kesombongan dengan hartanya atau pangkatnya, maka lebih baik dijalinnya hubungan ikhwatul Islam, ukhuwah. Dan inilah yang dianjurkan oleh syariat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena tadi kalau kita misalkan udah dikasih nikmat ini, nikmat itu, sombong dengan nikmat ini, maka ketika nikmat ini hilang, tidak akan ada orang yang mau bersaudara dengan kita. Karena dia bersaudaranya ingin memiliki sesuatu dari kita. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada seseorang yang makan di samping beliau. Kemudian karena dia ini merasa punya pangkat, dia ini punya jabatan,
Dia makan di samping Nabi dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Kata Nabi, makan dengan tangan kanan. Kata dia, nggak bisa Rasul. Nggak bisa. Apa salahnya pakai tangan kanan? Tapi dia tetap menolak. Kenapa? Dia pengen berbeda sendiri dari yang lain. Bukan karena dia apa istilahnya tidak mematuhi Nabi ataupun yang lain, tapi sebabnya karena dia pengen dilihat orang lain berbeda. Maka kata Nabi, engkau ini memakan dengan tangan kiri ini sebabnya bukan lain kecuali sombong. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi kata Nabi? Fama rafa'a ila fihi hurrima rajulu min raf'il yaddi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ketika disampaikan pada dinasihatin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menerima, maka Allah ambil nikmatnya. Apa itu? Tangannya tidak bisa mengangkat lagi. Ini merupakan dalil bahwa jika orang sombong, bahwa maka nikmatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan ujian secara silih berganti. Yang ketiga, orang-orang sombong di dunianya akan mendapatkan adamu qubuli taubah. Apa adamu qubuli taubah? Taubatnya tidak akan diterima. Kalau udah sombong, taubatnya tidak akan diterima. Bahaya ini. Bahaya. Takut taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulu kita pernah sombong. Bukankah para ulama telah menjelaskan bahwa dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik? Ya enggak? Kenapa di sini mengatakan bahwa orang sombong itu taubatnya tidak diterima? Kenapa coba kira-kira? Biar enggak gini aja. Kasihan gak ada kopinya. Kenapa kira-kira kok orang sombong itu tidak diterima taubatnya? Padahal mah sudah jelas dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik. Tapi kenapa di sini para ulama mengatakan dosa sombong itu tidak diterima taubatnya? Hadiahnya umroh. Apa? Seperti setan. Masya Allah. Insya Allah umroh ya. Setengah doang ya, tapi karena jawabannya setengah. Kenapa? Karena ada dosa-dosa manusia, bukan dosa manusia sih. Dosa sesama manusia yang belum dimaafin. Nanti setengahan ya umrohnya ya. Kenapa? Kesombongan hanya milik Allah. Nah, bagi 3 ya. Kenapa kira-kira? Ya karena orang sombong, ya, pertama tadi yang disebutkan ya, dia memiliki dosa sesama manusia yang harus mendapatkan ridho dan maafnya. Ya. Kalau kita mempunyai salah kepada manusia, itu kita harus meminta maaf dan minta ridhonya. Selama manusia itu masih hidup. Termasuk apalagi jika kita sudah mengambil hak dia. Misal kita punya hutang, itu akan ditagih di akhirat itu. Kalau misalkan di dunianya belum sempat kita mengembalikan hak mereka. Kedua, kesombongan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, orang yang sombong takabur itu derajatnya hampir sama dengan syirik. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa Fir'aun itu taubatnya tidak diterima? Padahal udah taubat itu sebelum dia wafat. Ya enggak? Di dalam Al-Quran dijelasin. Ketika tenggelam sebelum mati, ini aman tu bima amana Musa wa Harun. Beriman dia, tapi taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sudah terlanjur banyak kesombongan dia. Sehingga sombong ini derajatnya hampir sama dengan syirik. Yang keempat, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Syekh Awang, ya,
Dan ini dinukilkan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, man kana ma'siyatuhu fi syahwatin fa arjulahu taubah. Fa inna Adam alaihissalam asa mustahiyan fa ghufiralah. Barang siapa, kata Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang maksiatnya karena syahwat. Karena kita punya syahwat, kita bermaksiat. Entah itu, mohon maaf, ya, karena pengen punya barang sesuatu akhirnya mencuri, syahwat. Karena misalkan mungkin belum dapat jodoh, jadinya berzina, syahwat. Dan lain-lainnya. Ini dosa karena syahwat. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, fa arju lahu taubah, semoga taubatnya diterima. Selama taubatnya taubatan nasuha. Fa inna Adam alaihissalam asa mustahiyan fa ghufiralah, karena sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam dulu pernah bermaksiat dan maksiatnya disebabkan dengan syahwat. Apa syahwatnya? Pengen makan buah khuld, padahal dilarang, tapi pengen makan. Dibutakan dengan syahwatnya, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah khuldi tersebut. Tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat ma'siyatuhu, ya belum melanjutkan, fa idza kanat ma'siyatuhu min kibrin fa akhsa alaihi la'nah. Tetapi kalau misalkan maksiatnya karena sombong, dia ngerasa orang yang paling mulia, dia ngerasa orang yang paling bagus, orang yang paling baik, orang yang tidak ada dosanya, sehingga dia bermaksiat sesukanya. Oh, saya udah deket nih, udah deket dengan Allah Subhanahu wa taala, gak perlu salat lagi deh. Yang penting salatnya di hati saja. Ya. Karena udah deket, ini sombong ini. Ngerasa udah deket dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya enggak salat. Ya. Sudah sampai derajat tertentu misalkan. Ini termasuk sombong. Fa akhsa alai la'nah. Saya takutkan bagi orang-orang yang maksiatnya karena sombong ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'ina. Karena sesungguhnya iblis itu bermaksiat kepada Allah karena takabur, karena kesombongannya, sehingga dia dilaknat dan tidak dapat masuk surga. Dan di sini kita juga bisa ambil kesimpulan, memang benar bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Pasti, ittifaq para ulama, sepakat. Ada dosa-dosa yang lain yang hampir sama derajatnya dengan dosa syirik, yang disebut dengan kabair. Tahu kabair? Dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini para ulama mengatakan dia tahta masyiatillah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin mengampuni mereka, Allah akan ampuni dan masukkan ke surganya. Jika Allah tidak mengampuni mereka, maka mereka akan berada di dalam nerakanya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa orang-orang yang ahli kabair, yang maksiat besar, itu di antara manzilatain. Baina manzilatain, di antara dua tempat. Tidak di neraka dan tidak di surga. Di mana? Di awang-awang, gentayangan jadi kuntilanak, pocong, gondorwo segala macam. Ya. Enggak ya. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Gondorwo, pocong itu enggak ada sebenarnya. Itu cuma di Indonesia doang. Buatan orang Indonesia, made in Indonesia asli. Ya, karena selama saya di Sudan nggak pernah nemu namanya pocong dan nggak yakin namanya pocong. Ketika kita kasih gambar pocong, malah ketawa orang-orang Sudan. Ini apa katanya? Ya, karena itu hanya untuk orang-orang Indonesia saja, made in Indonesia. Nah, sedangkan orang-orang Khawarij mengatakan bahwa ahlu kabair, orang-orang yang berdosa besar, itu kedudukannya sama dengan orang kafir, pasti neraka. Dari sinilah Ahlussunnah wal Jamaah mengambil pertengahan antara dua pendapat ini. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah berada dalam pertengahan, seimbang. Tidak gulu dan juga tidak meremehkan syariat. Ya. La ifrat wa la tafrit. Ya. Nah ini ya, bisa jadi
taubat kita tidak diterima karena mungkin ada rasa sombong dalam diri kita. Dan inilah dampak kesombongan yang diterima di dunia. Ada dampak nanti di akhirat lagi. Jadi berat sombong tuh. Di dunia dia mendapatkan balasan, di akhirat pun dia juga akan menerima balasan. Apa balasannya? Pertama, at-ta'rid atau ta'arrud lid-dulli wal muhanati fil mahsyar. Orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, mereka tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan itu? Di padang mahsyar. Ketika semua makhluk berbondong-bondong berjalan di padang mahsyar menuju hisab. Ada beberapa golongan itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Yang lain kepanasan karena padang mahsyar itu seakan-akan matahari dengan badan kita tinggal sejengkal doang, saking panasnya. Kita bisa tenggelam dengan air keringat kita. Tetapi ada orang yang ditolong, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7. Salah satunya para pemuda yang hatinya tergantung dengan masjid. Kayak antum semua nih, Masya Allah nih. Ini muda semua nih, muda semua kan? Walaupun udah punya anak 4, 5, 6, 7. Pak dokter muda Pak ya? Ya. Salah satunya. Ya. Dan semoga kita semua nih, yang masih muda-muda nih, menjadi salah satu dari golongan tersebut yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Tetapi, jika kita memiliki kesombongan, maka kita ta'arud, pasti akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari naungannya. Wal muhanatu fil mahsyar, dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad darri fi suwarir rijali yaghshahumud dulli min kulli makanin yusaquna ila sijni fi jahannama yusamma bulas. Ta'luhum narul anyari yaskuna min usaratin usarati ahli nari tinatal khibal. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan dan diberikan rupa seperti semut berwajah manusia. Bentuknya semut tapi berwajah manusia. Kebayang nggak? Semut berwajah manusia. Ini adalah balasan orang-orang sombong. Di hari kiamat, di padang mahsyar, keciri. Kalau misalkan ada orang yang mukanya seperti semut atau badannya seperti semut, maka tandanya dia ini adalah orang-orang yang sombong. Apa kata Nabi? Selain dia berwajah semut, ya, ataupun berbentuk semut, yaghshahumud dulli min kulli makanin. Mereka dilipati kehinaan. Hina, jelek. Sudah makanya semut, jelek lagi. Yusaquna ila sijni. Kemudian di leher mereka itu ada rantai yang di mana rantai ini membawa mereka ke jahanam. Jadi kayaknya nggak perlu dihisab orang-orang kayak gini. Udah kelihatan. Mukanya, bentuknya udah kayak semut, buruk, dan langsung diseret ke neraka. Yusamma bulas. Dan neraka untuk orang-orang sombong ini dinamakan dengan neraka bulas. Ya. Dan neraka itu ada tingkatannya. Dan masing-masing mempunyai nama. Ada namanya Sakor. Ada Jahannam. Ada apa lagi? Hah? Neraka Wail. Neraka Wail. Ya. Neraka Wail itu lembah. Ya, lembah yang ada di neraka namanya Wail. Ya, neraka Wail.
Ini biasanya orang-orang zaman dulu nih tahu neraka well. Ya. Yusamma bulas ya'luhum narul anyar, dan neraka bulas ini bentuknya kayak open. Di bawahnya api, di atasnya api yang paling panas. Open kan kayak gitu. Kalau antum tahu open zaman dahulu, ya, yang bentuknya kotak, sekarang nggak kotak sih bentuknya ya. Yang dari seng, itu kan di bawahnya kompor, di atasnya ditaruh bara api. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Generasi milenial ya, milenial apa generasi Z. Nah, ini perumpamaan neraka bulas. Di atasnya api yang paling panas, di bawahnya juga api. Taluhum narul anyar yaskuna min usoroti ahlin nar, dan mereka tidak akan diberi makan, tidak akan diberi minum kecuali darah dan nanah penduduk ahli neraka yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita misalkan, ya antum pernah lihat ya seperti di Burma kemarin orang dibakar, bagaimana? Melepuh, keluar darah, jadi nanah, pasti itu. Nanti darah dan nanah ini dikumpulkan dan akan diminumkan ke orang-orang yang ada di neraka bulas. Cuma itu saja makanan dan minumannya. Dan darah dan nanah ahli neraka ini disebut apa? Kata Nabi, tinatul khibal. Tinatul khibal. Nah, ini ganjaran ataupun balasan bagi orang-orang mutakabir di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, al-hirmanu min dukhulil jannah. Orang yang mutakabir sudah pasti diharamkan baginya surga. Sudah pasti. Jadi ternyata bukan dosa syirik saja yang menjadikan manusia itu kekal di neraka, tetapi juga ada dosa lain yaitu takabur. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddan alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat itu kalian akan melihat orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, wujuhuhum muswaddah. Mukanya gelap. Orang mutakabir juga mendustai ayat-ayat Allah karena mereka berpaling dari kebenaran. Makanya sudah mah bentuknya kayak semut, jelek lagi, hina. Alaysa fi jahannama maswalil mutakabbirin. Bukankah di neraka jahanam itu tempatnya orang-orang yang sombong? Jadi jelas di sini bahwa orang-orang sombong adalah tempatnya di neraka. Baik, ya. Yang kedua, akhlak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kesombongan adalah al-bukhlu. Apa al-bukhlu? Pelit. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya ya. Ya, to be continued ya. Maka jangan lupa ya, di episode selanjutnya hadir lagi. Karena saya lihat udah 2 jam kayak ini. Soalnya udah habis. Ya. Kuotanya udah habis soalnya. Ada pertanyaan? Jika tidak, langsung kita tutup ya. Naktafi bika fartal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.